Kelompok 8 beranggotakan Ellen Sintamarito, yaitu saya sendiri, Kenzi Anandariko, dan Wandi Chandra-Wijaya. Integrasi nasional merupakan proses penyatuan berbagai perbedaan-perbedaan yang ada pada masyarakat sehingga menjadi selaras dalam sebuah bangsa. Aspek-aspek kehidupan sosial masyarakat Indonesia meliputi 1. Penduduk Indonesia berada di antara daerah berpenduduk padat di belahan utara dan daerah berpenduduk jarang di belahan selatan. 2. Ideologi Indonesia terletak antara komunisme dan liberalisme. 3. Demokrasi Pancasila berada di antara demokrasi rakyat di utara, Asia daratan bagian utara, dan demokrasi liberal di selatan. Nomor 4. Ekonomi Indonesia berada di antara sistem ekonomi sosialis di utara dan sistem ekonomi kapitalis di selatan. 5. Masyarakat Indonesia berada di antara masyarakat sosialis di utara dan juga masyarakat individualis di selatan. Nomor 6. Kebudayaan Indonesia berada di antara kebudayaan timur di utara dan juga budayaan barat di bagian selatan. 7. Sistem pertahanan dan keamanan Indonesia berada di antara sistem pertahanan kontinental di utara dan sistem pertahanan maritim di barat, selatan, dan juga timur. Ancaman ideologi. Yang pertama adalah komunisme, yang merupakan doktrin politik dan ekonomi yang bertujuan untuk menggantikan kepemilikan pribadi dan ekonomi berbasis keuntungan dengan kepemilikan publik dan kontrol komunal atau negara. Lalu ada liberalisme yang merupakan sebuah ideologi, pandangan, filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan individu dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Ancaman politik. Ancaman politik bisa datang dari dalam maupun luar negeri. Ancaman dari luar negeri terdapat tekanan politik, intimidasi, provokasi, dan blockade politik. Sedangkan ancaman dari dalam negeri terdapat separatisme, pengerahan massa untuk penggulingkan pemerintahan, dan menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Selanjutnya, ancaman integrasi nasional di bidang ekonomi. Nah, ancaman di bidang ekonomi ini dipicu dengan adanya globalisasi perekonomian. Seperti yang kita ketahui, globalisasi perekonomian ini selain memberikan dampak positif, juga memberikan dampak yang negatif. Nah, dampak negatif ini diantaranya, yang pertama, Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri. Yang kedua, perekonomian negara akan dikuasai oleh pihak asing. Yang ketiga, akan terjadinya kesenjangan sosial. Yang keempat, pengangguran dan kemiskinan akan menjadi sulit untuk dikendalikan. Dan yang kelima, akan memperburuk proses pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Setelah itu, ancaman di bidang sosial dan budaya. Nah, ancaman di bidang sosial dan budaya ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada ancaman dari luar dan ada ancaman dari dalam. Nah, dampak yang timbul dari ancaman dari dalam yaitu ada isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Nah, isu-isu tersebut dapat menjadi titik pangkalnya timbulnya suatu permasalahan. Sedangkan dampak dari luar timbul sebagai pengaruh negatif dari globalisasi, yaitu ada munculnya gaya hidup konsumtif, hedonisme, dan ada gaya sikap yang individual. Selanjutnya, ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Nah, wujud ancaman di bidang pertahanan dan keamanan ini pada umumnya berupa ancaman militer. Ancaman militer ini adalah sebuah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi, yang dinilai juga mempunyai kemampuan untuk membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Nah, ancaman militer tersebut dapat berupa agresi atau invasi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, setelah itu juga sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, hingga ancaman keamanan laut dan udara. Globalisasi telah berpengaruh kepada semua bidang kehidupan. Indonesia sebagai bangsa yang besar harus tegas terhadap pengaruh negatif dari globalisasi, yaitu dengan menjalankan strategi dalam mengatasi ancaman di berbagai bidang. Yang pertama, yaitu strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Di bidang ideologi dan politik, ada 4 hal yang selalu dikedepankan, yaitu demokratisasi, kebebasan, keterbukaan, dan hak asasi manusia. Untuk mencapai hal tersebut, bangsa Indonesia harus mewujudkan hal-hal berikut. Pertama, mengembangkan demokrasi politik, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, menegakkan supremasi hukum, dan memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Yang kedua, yaitu strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Sistem ekonomi kerakyatan merupakan senjata ampuh untuk melumpuhkan ancaman di bidang ekonomi dan memperkuat kemandirian bangsa kita dalam semua hal. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu segera diwujudkan hal-hal berikut, yaitu yang pertama,
Sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik bagi pasar dalam negeri sehingga dapat memperkuat perekonomian rakyat. Kedua, pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Industri-industri haruslah menggunakan bahan baku dalam negeri sehingga tidak bergantung impor dari luar negeri. Yang ketiga, perekonomian berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Yang keempat, tidak bergantung pada badan-badan multilateral seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO. Yang kelima, mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang untuk bersama-sama menghadapi kepentingan negara-negara maju. Yang ketiga, strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Banyak faktor yang mungkin menimbulkan perubahan sosial, di antaranya ialah faktor teknologi dan kebudayaan. Biasanya, yang berasal dari luar lebih banyak menimbulkan perubahan. Bangsa Indonesia harus selalu waspada akan kemungkinan adanya kesengajaan pihak luar untuk memecah kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental, yaitu keseimbangan antara yang pertama, manusia dan alam semesta, manusia dengan masyarakat, manusia dengan Tuhan, keseimbangan kemajuan lahir, dan kesejahteraan batin. Yang keempat adalah strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 30 ayat 1-5 telah mengatur strategi pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia. Disebutkan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara Indonesia tidak hanya menjadi tanggung jawab TNI dan Polri saja, tetapi seluruh warga negara Indonesia. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga menggambarkan bahwa strategi pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan dengan menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau Sisahan Kamrata. Sisahan Kamrata merupakan segala upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara yang seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara merupakan satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh. Sistem pertahanan dan keamanan yang bersifat semesta merupakan pilihan yang paling tepat bagi pertahanan Indonesia. Jadi sistem pertahanan dan keamanan yang bersifat semesta yaitu yang pertama, kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Yang kedua, kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan. Dan yang ketiga, kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah NKRI.